Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulangi lagi. Yang masuk neraka bukan hanya orang kafir, tapi juga orang munafik. Ini adalah perkara lisan. Idza hadatsa kadzdzaba, yaitu orang yang berbicara tapi dusta. Sanggup siap iya tapi dia mendustakan. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia diberi berjanji dia apa? Mengingkari janji. Gitu. Nah, ini adalah bicara apa? Sebenarnya juga bicara lisan juga. Wa idza tu'mina khana, orang yang diberikan amanah dia khianat. Nah, ini juga masih menyangkut kata-kata. Contohnya lihat, tak kasih amanah, kamu rawat kucing itu. Nah, ya kan? Kamu bilang apa? Iya, itu kan. Nah, dikasih amanah kan? Iya. Terus kalau seandainya kucing itu mati, dibiarkan tidak dikasih makan, itu namanya khianat contohnya. Naudzubillah min. Nah, itu. Jadi di sini disampaikan juga ternyata juga ada, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ternyata mendorong orang lain itu berarti dirinya memberi makan enggak? Nah, Mbak Siva, kita ini adalah mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Berarti itu amil sebenarnya. Amil yang tidak bekerja dengan baik adalah yang sepertinya, atau orang selain amil yang tidak mendorong untuk menjadi donatur. Lah ternyata adalah pengen jadi donatur itu juga menjadi, atau mengajak donatur itu menyelamatkan orang jadi api neraka. Coba kita lihat di sini. Dari sekian kejadian mulai surat Al-Haqqah 13 sampai 34, ini seluruhnya disimpulkan di terakhir ini. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dialah yang masuk neraka itu tadi. Dan ternyata di sini juga ada orang yang tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini adalah ternyata tidak hanya orang kafir yang akan masuk neraka, tapi juga di dalamnya orang yang munafik. Gara-gara apa Mbak Siva? Lisan. Nih, kita akan lihat berapa banyak yang Allah berikan contoh-contoh di kisah masa lalu tentang orang yang munafik. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Samiri. Ya, Samiri itu orang yang mengajak kepada kemunafikan. Nanti di zaman Rasulullah Muhammad ada juga namanya Dzulqaisiyah yang menuntut keadilan kepada Rasul. Ini adalah orang munafik yang pertama yang suka menuntut sebuah keadilan. Jadi ciri-ciri orang munafik itu selalu menuntut keadilan daripada kebenaran. Nah, saya tanya, kebenaran atau keadilan yang lebih utama? Coba pikirkan. Kebenaran apa keadilan? Kebenaran. Ini contoh. Saya akan ulangi lagi bahwa tidak ada yang dinasah mansuhkan. Nasah mansuh itu apa ya? Dinaskan kemudian di cancel lah ibaratnya. Kayak contohnya apa namanya, dulu kita sholat di mana Mas Rizal ngadepnya sampai sebelum Muhammad Rasulullah? Baitul Maqdis. Nasnya di situ dimansuhkan menjadi di Baitullah. Itu nasah mansuh. Tidak ada yang dinasah mansuhkan, ya, ini para ulama juga setuju, yaitu tentang satu hal, yaitu adalah usuluddin. Dasar-dasar daripada ad-din. Itu tidak pernah dimasukkan karena itu sudah paten. Menjadi hamba Allah di buminya Allah, melaksanakan hukum Allah, itu tidak bisa dinasah-mansuhkan dan tidak mungkin sama sekarang. Nah, maka dengan demikian bahwa sesungguhnya contohnya adalah orang-orang itu tidak memperjuangkan itunya, usuluddinnya, kebenaran itu, tapi yang diminta adalah keadilan terus gitu tuh. Maka Rasul dikatakan, wahai Muhammad, idil Muhammad, adillah ke Muhammad. Nah, itu ketika perang Hunain selesai, rampasan dibagi, menurut otak orang-orang yang tidak tahu adalah itu terlalu sangat tidak logis, ya. Orang-orang yang saat itu
tidak ikut berperang, baru masuk Islam diberikan banyak harta. Banyak sekali kalau disebutkan. Itu akhirnya muncul pemikiran minta adil, itu adalah salah satunya. Bukan berarti nggak boleh kita menegakkan keadilan gitu kan ya. Tapi awal ini adalah sebuah rasa yang terus kecamuk di dalam jiwanya, kecewa, kemudian dia minta keadilan. Kalau dibimbing nggak apa-apa, tapi kalau nggak terbimbing bahaya. Nah, ada juga yang terbimbing di sini, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah orang pemimpin Ansor yang juga minta keadilan seperti Dzulqaisyah ini. Tetapi ketika dilogikakan oleh Rasul Muhammad, diberikan logika nubuah, wis ngene lho ya, berarti ngene. Wis ta, lek biasa ngamal, yo ngamal ae. Biasa dadi superhero ya dadi superhero. Wis ngene. Wong-wong sing biyen sing baru masuk Islam tadi itu saya kasih harta dunia, kemudian dia pulang. Apa dikasih dunia itu dikasih dunia, harta, unta, kambing, dia pulang. Kalau kamu itu pulang nanti bawa saya. Gitu loh jawabannya. Jadi orang Ansor itu gini loh, zaman dulu Rasul, kau sulit kita berikan bantuan, kau nggak punya rumah kita berikan rumah, ya. Oh kamu sekarang nostalgia apa namanya itu di kampung halaman setelah menang, ya. Terus kemudian ternyata di sini betul dulu waktu kami kesulitan kamu bantu, ya ini ya. Waktu kami dulu apa namanya butuh keluarga kami bantu gitu kan ya. Terus sekarang kok kamu nggak ngasih aku, gitu kan ya. Kok malah ngasih orang-orang sana. Logika nubuahnya Rasul gampang banget. Ustaz, apakah jemput dunia kau bawa ataukah aku nabimu akan pulang ke Madinah? Seperti itu para apa namanya itu sahabat yang namanya Sa'ad bin Ubadah itu menangis semuanya. Coba bayangkan logika nubuah itu. Sama dengan kita, umpamanya begini. Buya ini biasanya kalau saya bantu, terus kemudian kalau apa saya bantu gitu kan. Terus tiba-tiba saya nggak ngasih kamu sesuatu yang sebenarnya kamu itu meminta, kira-kira gimana tuh? Wah Buya ini nggak, padahal yang biasanya yang bantu lu aku, kira-kira gimana gitu ya. Nah ini logika nubuah nak, kalian harus kuat. Logika nubuah. Sekarang saya tanya, ketika kita bantu seseorang itu butuh imbalan nggak sebenarnya? Mikir imbalan nggak? Enggak. Mikir nggak kamu imbalan? Saya sekarang gini loh. Orang yang membantu minta imbalan tuh nggak karena cinta. Cinta aja macam-macam ya. Apa mas cinta itu? Jangan bantu, jangan kita berpikir bantu itu kemudian itu mikir imbalan itu nggak cinta. Misalnya saya ngene, umpamane undi pacar Dinda umpamane. Ada seorang laki-laki perhatian sama Dinda. Terus kemudian setelah itu apakah orang yang perhatian itu pengen diperhatikan sebenarnya? Enggak, dia rasa cintanya itu begitu kuat sehingga perhatian banget sama Dinda, mungkin sama Lia, umpamanya gitu. Perhatian banget. Nah, orang seperti ini butuh imbalan nggak? Sebenarnya nggak butuh. Orang cinta itu nggak butuh imbalan. Sampai ada orang nggak peduli begini. Aku nggak peduli meskipun kau tidak cinta kepadaku, tapi kita akan berikan cinta untuknya. Ya, coba kalau sholat kita karena kayak gitu, wah luar biasa. Kadang-kadang sholat kita ini masih karena surga, karena neraka. Ya kan ya? Padahal kita mau tahu, kita dikasih hidup oleh Allah saja itu sudah luar biasa. Loh, saya tanya, dikasih hidup, otak kita masih nyambung. Loh, kita sebenarnya Mas Fian itu ayat Allah sebenarnya. Iya. Tiap hari di depan kita, coba kamu kalau merenung sekali-kali pernah nggak lihat wajahnya Mas Fian tuh tertawa terus menangis, kamu nangis sendiri, pernah nggak lihat gitu? Ya Allah, untuk mensyukuri akal saja kita ditampakkan kayak gitu. Lihat Mas Fian marah-marah, coba kamu jangan ikut marah sekali-kali, ya Allah kasihan banget ya, umpamanya begitu loh. Jadi betapa rasa yang namanya syukur itu muncul ketika ada sebuah tanda seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah, aku umpamanya diberikan satu kehidupan nanti di akhirat, aku nggak akan tambah imanku. Loh kenapa? Karena pertunjukan di dunia itu sudah cukup memberikan sebuah penjelasan tentang ayat Allah. Nah itu ya. Jadi saya ulangi lagi nanti tentang beberapa orang yang masuk neraka tadi. Ternyata ada juga orang yang munafik. Ada lagi yang munafik di zamannya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ya.
Samr bin Jilzauzan itu adalah orang munafik yang yang memprovokasi, menghembuskan sebuah bisikan waswisu alladzi waswisu fi sudurinnas, membisikkan sebuah pertempuran sehingga terbunuhlah namanya Husain bin Ali. Padahal dulu sebelum Husain itu sebelum berangkat itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu sahabat kecil yang hafalan hadisnya ribuan. Gitu. Tapi karena juga karena sudah begitulah terjadi. Akhirnya itu orang munafik yang kemudian membisikkan. Padahal Samr bin Jilzauzan ini pernah masuk ke barisan Ali, pernah masuk ke barisan Utsman, pernah masuk ke barisan Muawiyah. Jadi orang yang nggak punya dasar prinsip gitu. Di mana dia bisa cari muka, maka dia cari muka. Saya tanya, yang terakhir kita lihat dedengkotnya makhluk yang sangat-sangat ibaratnya durjana adalah iblis. Iblis itu adalah sebenarnya bukankah dia juga menyembah Allah sebelumnya? Menyembah Allah kan? Terus kemudian iblis juga di dalam orang makhluk yang beriman, bahkan pemimpin orang-orang atau pemimpin makhluk yang beriman malaikat berapa tahun coba? Nah, saya tanya, iblis punya prestasi nggak saat itu? Punya prestasi nggak, Mas? Saya kasih tahu. Iblis itu punya prestasi saat itu. Tapi ketika muncul mengingkari perintah Allah untuk sujud kepada Adam, itu sebenarnya ujian. Umpamanya begini. Umpamanya saya disuruh minta maaf gitu loh. Sama sama yang kecil sendiri, siapa Alvan gitu. Kalau orang gengsi bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kamu minta maaf, umpamanya Mas Randy disuruh minta maaf sama Fatan, umpamanya Mas Randy salah, bisa nggak? Itu butuh energi nggak? Nah itu loh kayak gitu loh, iblis itu dulu. Untuk sujud kepada Adam itu rasanya itu kayak gitu. Atau seorang presiden sekarang ini Umar bin Khattab itu dilatih oleh Rasul. Nanti kalau kamu sudah nanti tolong kamu cari orang yang bernama siapa? Uwais Al-Qarni, mintalah doa sama dia. Padahal Uwais Al-Qarni itu rakyat jelata. Tuh. Untuk meruntuhkan kesombongannya, ternyata Rasul Muhammad itu melatih yang namanya Umar dengan minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang sangat rakyat jelata. Coba kira-kira. Runtuh nggak itu kesombongan? Umar bin Khattab lulus nggak? Lulus. Tapi beda lagi. Jabalah bin Aiham hanya gara-gara diinjak sorbannya saat haji, kemudian disuruh minta maaf, tidak bisa. Nah, ini adalah kisah-kisah untuk ambil pelajaran tentang orang-orang yang sebenarnya dia di dalam saat itu juga punya prestasi. Iblis itu punya prestasi. Tapi ketika diperintahkan Allah untuk sujud tidak mau, akhirnya apa yang terjadi? Maka diusir dari surga. Sehingga diusir apanya? Yang enggak boleh diusir apanya? Dia tidak taat. Kenapa kamu tidak taat? Kata Allah ditanya kepada iblis. Ya karena saya lebih baik dari dia. Kata Allah dijelaskan karena kamu sombong. Apa? Sombong. Yang menjadikan orang sampai diusir dari surga salah satunya adalah sombong. Loh, abot nggak wong sombong? Makanya saya sering bilang, ujian orang mampu, orang punya prestasi adalah sombong. Ujian orang tidak mampu adalah iri hati. Nah, itu tuh. Sampai sini ya. Nah, terus